Om Swastiastu. Om Swastiastu atau tidak. Kami dari Media 7 Satsanga PPA. Iya. Niki dengan keluarga nggih Bapak Ngakan Nyoman Mahardika. Iya. Ya. Boleh kami mengajukan pertanyaan? Silakan. Mengenai Diksita, apa Diksita telah mendapat dukungan dan persetujuan keluarga? Ini sudah lama sekali sebenarnya beliau ini yang menjadi Sulinggih niki sudah bercita-cita luar biasa sekali, terutama dari keluarga inti. Beliau memohon agar diberikan izin, diberikan support dari keluarga inti, khususnya seperti saya sebagai kakaknya, ibu masih hidup atau nyeneng bahasa Balinya, adik-adik sepupu semua. Nah, setelah itu keluar dari keluarga inti, keluarga samping kanan, samping kiri, depan belakang, semua mensupport. Ada yang bilang 100%, 200%. Jadi saya ini sebagai kakak dan pengganti orang tua sangat luar biasa. Saya apresiasi keluarga dari inti, keluarga dari di luar inti,
yang masih satu saling sembah. Ya, begitu kita memberikan support kepada beliau. Bisa diceritakan sedikit mengenai Diksita Puniki? Ya, Mungkin mengapa beliau berkenan untuk mediksa? ya. Beliau beberapa kali sharing sama saya, kalaupun bisa memilih, saya pilih menjadi orang biasa. Akan tetapi keinginan beliau dengan proses alam yang begitu luar biasa, beliau semakin semangat untuk mencapai cita-citanya beliau itu sampai mengorbankan S2-nya seperti itu. Nada lahir begitu beliau sudah mengutarakan itu, saya sebagai kakaknya mensupport, teruskan apapun yang terjadi. Kalau itu memang ada di benak hati beliau. Kira-kira ada yang ingin disampaikan dari keluarga untuk umat Hindu? Ya, saya sangat terutama berterima kasih kepada keluarga inti, keluarga di luar inti yang begitu mensupport luar biasa, mendatangi sebelum prosesi diksa ini. Beliau hadir di sini semuanya, hampir semuanya hadir. Nah, ini seperti saya ini baru seumur hidup, baru melihat secara langsung bagaimana prosesi orang mendiksa. Nah, oleh karena itu, bagi umat Hindu atau umat lainnya melihat saya seperti ini, mohonlah beliau ini didukung agar beliau kedepannya lebih memberikan suasana yang harmonis kepada keluarga maupun di luar keluarga, agar kita berkeluarga ini menjadi kembali erat, hubungannya erat. Itu harapan saya sebagai kakaknya. Semua Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami haturkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema. Semua. Om Swastiastu, Ida Ratu. Om Swastiastu. Kami dari Media 7 memohon masukan perihal acara diksa ini dari Ida Ratu. Mengenai diksa ini ya, jadi secara pribadi, secara prinsip pemikiran Dian menganggap bahwa ini suatu kebanggaan bahwa umat kita itu semakin bertumbuh kesadarannya dengan adanya acara pediksaan ini. Artinya ada kesadaran dari umat kita itu untuk meningkatkan diri dalam hal kesucian secara spirit, secara rohani. Karena dalam ajaran kita itu, dalam sastra itu bahwa setiap manusia itu sebenarnya harus selalu belajar untuk selalu meningkatkan kesucian diri. Salah satunya ya kewajiban itu yang justru yang paling utama adalah dengan melakukan diksa Dwijati. Jadi ini kewajiban sebenarnya setiap umat manusia sebenarnya gitu. Kalau menurut sastra kan tidak memandang agama, tapi ini khususnya untuk kita yang memang menganut Veda, ini wajib dilakukan. Dan apabila pada saat di waktu hidup itu belum kesampaian melaksanakan ini, pada saat upacara antiastinya itu, upacara pengabenan itu atau di upacara penyekahan, dilakukan upacara diksa itu dengan adanya upacara pengaskaran.
artinya ini adalah suatu hal yang sangat positif yang kami dukung sepenuhnya dan kami support terutama secara moral ya gitu. Menurut Ida Ratu, apakah ada batasan untuk seseorang itu mediksa, apa hanya orang-orang tertentu aja yang boleh mediksa? Berdasarkan sastra setiap umat manusia sebenarnya kan gitu. Tetapi yang karena khususnya penganut Weda adalah umat Hindu gitu ya, kita ini dalam hal ini kita khususkan umat Hindu, jadi tidak ada satu golongan tertentu itu yang hanya boleh melakukan diksa ini. Jadi setiap umat Hindu wajib melakukan upacara diksa ini. Siapapun yang berkenan untuk meningkatkan sadananya, meningkatkan kesuciannya, dipersilahkan untuk diksa sesuai dengan sadana yang sudah dijalankan. Yang terakhir Niki yang minta dari Ida Ratu untuk umat Hindu, apa yang bisa Ida Ratu beri kami masukan? Sebagai umat Hindu, semua itu wajib untuk belajar, terus belajar dan belajar, tidak menutup diri terhadap sastra kepunyaan kita sendiri, yaitu Weda. Sebagai kitab sucinya umat Hindu adalah Weda, maka jangan alergi dengan Weda. Itu harus dipelajari karena di sana Weda itu tidak hanya satu, Weda itu ada banyak, yaitu Sruti, Smriti, Itihasa, Purana, semua adalah pustaka Weda. Semua wajib dipelajari. Seberapapun kita mampu, seberapapun kita dapat melakukan, tetap harus belajar. Tidak boleh anti atau menghindari atau takut. Itu karena di sanalah itu tuntunan kita untuk menjalani hidup, untuk meningkatkan diri sebagai manusia menjadi lebih baik, dan mencapai kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Weda itu sendiri. Terima kasih Ida Ratu atas pencerahan yang diberikan. Semoga di lain waktu Ida Ratu selalu berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kami melalui Media 7 Saksanga PPA ini. Sukses semua Ida Ratu. Santi. Om Swastiastu Ida Ratu. Ya, Swastiastu. Ida Ratu Bagawan, kami ingin bertanya perihal kegiatan diksa saat ini. Bisa dijelaskan Ida Ratu? Oh ya, sebagaimana dilihat di latar belakang, barusan sebetulnya selesai dilakukan ritual awal puncak diksita untuk meningkatkan status kerohaniannya. Jadi sebagaimana biasanya layaknya ritual diksa itu akan diawali dengan prosesi Sederaga. Itu acara puncaknya. Padahal sebelumnya memang rangkaiannya sih banyak. Ada Majauman, ada dikse parikse di PADI, kemudian ada Mepinton, dan barusan tadi ini selesai dilakukan ritual Sederaga. Jadi Sederaga itu sebetulnya bukanlah dalam pengertian badan yang meninggal atau seder. Kalau badan itu namanya sarire, tetapi kalau rega adalah Sederaga, artinya mampu mengendalikan hawa nafsu gitu. Jadi oleh karena itu ritual Sederaga itu, yang namanya Sederaga bukan hanya dilakukan sekali, tetapi begitu diksita mau meningkatkan status kerohaniannya,
sedananya, maka mengendalikan hawa nafsu itu harus sudah dari pada perencanaan untuk menempuh Dwi Jati itu sudah dilakukan, dan itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi itulah yang dinamakan dengan Sideragel. Jadi barusan dilakukan ini kurang lebih pukul 21.00. Dia nanti akan lanjut sampai kira-kira pukul 04.00 besok. Jadi sebagaimana dilihat itu keluarga di kita itu semua pada nunggu menjaga itu. Di situ melakukan yoga nidra. Gitu. Oke, kawan. Ini ada yang saya ingin tanyakan, Malia Saudara tuh, apakah setiap orang itu berhak mediksa atau harus mediksa? Sebetulnya diksa itu merupakan kewajiban setiap umat Hindu, sebagaimana diatur di dalam Bisamo Sabo Pandita Payadi nomor 4 tahun 2005. Mediksa adalah kewajiban setiap umat Hindu yang mesti dilakukan pada saat hidup. Jadi kalau tidak dilakukan pada saat hidup, setelah meninggal itu hampir sama maknanya itu ritual ngaskara. Diksa itu wajib, yang tidak wajib adalah muhut gitu. Ini dalam waktu belakangan ini ada fenomena bermunculan di mana kesadaran orang-orang untuk mediksa menurut Ida Ratu, apa seperti itu seharusnya? Ya, seperti jawaban saya tadi, setiap orang itu memang wajib mediksa, tapi yang tidak wajib kan muput. Tapi dimaknai ketika ada kesadaran orang sekarang itu bermunculan atau banyak orang menempuh Dwi Jati, itu adalah suatu fenomena yang sangat menarik gitu. Karena diksa dalam pengertian sederhananya saja hanya menyucikan diri. Kan bagus kalau orang menyucikan diri. Jadi saya ulang tadi, itu mendiksa itu bukan harus mutlak. Jadi fenomena diksa ini harus dilihat positif sekali gitu. Ya, seksama Ida Ratu atas kesempatannya. Kira-kira ada yang bisa Ida Ratu sampaikan kepada kita umat Hindu? Diwiem jenanam yatu yakwat kuryat papasasam kasam tasmaat dikseti saprotadesikai tatwa koida. Diksa adalah sebuah proses di mana seseorang dapat meningkatkan pengetahuannya dan menghilangkan reaksi dari perbuatan yang berdosa. Diwiem jenanam iksanam iti diksa. Diwiem adalah spiritual, jenanam adalah ilmu pengetahuan, iksanam adalah pandangan hidup dan jalan hidup. Jadi orang yang memiliki pengetahuan dan pandangan hidup spiritual itulah diksa. Jadi diksa dalam pengertian untuk menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang sulingga itu saya lihat itu adalah niat yang sangat mulia sekali. Jadi yang membedakan antara pandita dan yang masih berlaku sebetulnya adalah sesana. Jadi saya ilustrasikan sedikit, dunia kesulingan sesungguhnya adalah dunia yang sangat ideal sekali. Kita mengetahui zaman itu diklasifikasi menjadi 4. Zaman Kreta Yuga, Satya Yuga, zaman Treta Yuga, zaman Dwapara Yuga, dan zaman Kali Yuga.
zaman Kertayuga atau Satya Yuga, suatu zaman yang sangat ideal sekali, mungkin tidak ada energi negatif. Setiap orang hidup damai, setiap orang hidup rukun, ramah, saling menghargai, saling menghormati. Jadi Dharma masih berkaki 4. Nah setelah itu maka muncul zaman Treta Yuga. Sudah mulai ada bibit-bibit energi energi negatif juga. Dharma sudah berkaki 3, satu kaki Dharma sudah hilang. Tapi musuh itu masih jauh di seberang lautan. Maka pada saat itu senjata yang dipakai untuk menghadapi adalah kodanda atau panah. Kemudian zaman berganti menjadi zaman Dwapara. Jadi kejahatan energi negatif sudah di lingkungan keluarga malah kan, jadi di lingkungan keluarga. Jadi Dharma sudah berkaki 2. Maka untuk menghadapi itu menggunakan cakra. Gitu. Jadi sudah kejahatan sudah ada di keluarga. Kemudian zaman Kali Yuga itu kejahatan sudah tidak jauh ada pada diri sendiri. Di diri sendiri ada sifat-sifat Danawa, ada sifat keraksasaan, ada sifat Manawa, sifat kemanusiaan dan Madawa. Jadi penjahat sudah ada di dalam diri sendiri. Maka tidak mungkin kita menggunakan senjata, maka senjatanya adalah kasih sayang. Nah, pendeta ketika beliau konsekuen menjalankan sesananya, maka pendeta itu sesungguhnya berada di zaman Kertayuga atau Satya Yuga. Ketika zaman Kali Yuga, pendeta bisa berada di zaman Kertayuga. Maka untuk itu sebetulnya dunia yang sangat ideal. Bagus sekali kalau orang ingin menempuh kependetaan. Sesanonya banyak, ya dari ada Slokantara, ada Silakrama, ada Siwa Sesana, ada Tattwa Jenana, ada Homa Jenana, ada Araspati Tattwa, Ganapati Tattwa, Bhagavad Gita. Jadi banyak panduan-panduan untuk menuju alam yang damai itu. Jadi sesana-sesana itu dihimpun di dalam tradisi ini, yaitu Panca Yamo dan Niyamo Brata, Dasya Yamo dan Niyamo Brata. Jadi menurut yang terutama bagi Sulinggi itu adalah mutlak itu untuk menjalankan sesananya, karena itu harapan banyak orang, juga akan memberikan harapan kepada pendeta untuk mengantarkan orang untuk mencapai pembebasan. Oke, demikian. Oke, semua Doratu atas kesempatannya. Saya aturkan terima kasih sebesar-besarnya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Shanti, Shanti, Shanti.